Tempat ini sangat indah. Ini adalah pemandangan yang saya pilih khusus untukmu. Sayang. Selamat, kamu menjadi pewaris warisan triliunan. Tutup mata, aku sudah menyiapkan sebuah kejutan untukmu. Kejutan apa, sayang? Tutup mata saja. Sayang, cepat ceritakan. Kejutan apa sebenarnya ini? Kejutannya adalah aku hamil. Kenapa itu kamu? Pergi ke neraka. Jika aku membunuhmu, aku bisa mewarisi warisan triliunan itu. Dan menikahi Sasha. San Hui, aku benci kamu. Jika aku diberi kesempatan untuk terlahir kembali, aku pasti tidak akan sebodoh ini lagi. Kamu mau membakar aku sampai mati ya? Aku terlahir kembali. Ini adalah sehari sebelum aku mewarisi warisan triliunan. Saat itu, aku mengira diriku yatim piatu, lalu menikah dengan San Hui. Bekerja seperti kuda dan sapi untuknya. Kenapa kamu diam saja? Cepat bangun dan bersihkan ini. Berbaring di lantai untuk siapa? Ibu bicara denganmu, tidak dengar ya? Karena sudah dapat kesempatan hidup sekali lagi, aku akan bercerai dengan orang busuk ini. Harta triliunanku, aku akan pastikan dia tidak mendapatkan sepeser pun. Bicara sama kamu pura-pura tidak dengarkan. Kamu cari pukul, ya? Aduh Bu, Anda tidak apa-apa kan? Wanita gila ini, kamu mau mati ya? Kamu memberontak. Berani memukulku, aku biar kamu yang coba memukul. Bu, Nak, lihatlah istri baik yang kamu nikah. Dia mau membunuhku loh. wanita gila, aku akan membunuhmu. Wukian, apakah kamu sudah berani sekali ini? Aku akan bertarung denganmu. Nenek jahat, jangan izinkan kamu bully ibu. Kamu makhluk kecil ini. Xiao Xiao, kamu berani menyentuh putriku. Yukian, aku mau bercerai denganmu. Baik, aku setuju. Boleh saja bercerai. Tapi uang anakku, kamu tidak boleh membawa pergi sepeser pun. Siapa yang mau? Aku akan keluar tanpa harta apapun. Selama Xiao Xiao. Pisah, segera pisah. Perjanjian cerai, aku segera buat. Besok pengacara Jiang dari Lembaga Amanat Warisan akan datang. Aku akan mewarisi warisan triliunan para bajingan ini. Ekspresi mereka bakal kayak apa? Nak, kamu bilang kenapa dia setuju begitu mudah keluar tanpa apa-apa? Jangan-jangan dia tahu soal Sasha hamil? Hah? Nggak mungkin. Kalau dia tahu, pasti bakal nuntut kita. Iya juga. Miliarder triliunan dari Xiao meninggal, warisannya akan diwariskan ke anak perempuan yang terpisah bertahun-tahun. Diketahui, usia ahli waris miliarder. Sekitar 30 tahun. Anak yatim, ini sama kayak Wukian. Jangan-jangan dia ahli waris warisan miliarder. Tim riset AI sedang membuat wajah ahli waris berdasarkan foto masa kecilnya saat dewasa. Kita lalu pakai teknologi pencocokan wajah untuk menemukan ahli warisnya. Diperkirakan besok bisa jadi. Percepat prosesnya. Ayu, aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku akan menemukanmu. Bu, masa iya Wukian ahli waris warisan miliarder? Dia? Hah? Aduh, baunya miskin lulu. Pantas apa dia? Iya kan, aku juga mikir gitu. Kalau bilang Sasha, baru aku percaya. Lihat tuh Sasha, gayanya kan. Wukian, cuma muka kuning bau aja. Iya, buruan ceraiin Wukian. Nikahin Sasha, biar punya cucu laki-laki gendut. Bu, tenang aja. Besok habis acara promosi jabatanku. Langsung daftar nikah sama Sasha. Udah fix gitu. Giok ini bisa buktiin aku ahli waris warisan triliunan. Mama, papa sama nenek nggak sayang kita lagi? Xiao Xiao, Mama sayang kamu selamanya. Mama akan kasih kamu hidup terbaik. Mama jangan nangis. Xiao-Xiao sayang mama seumur hidup. Nggak akan ninggalin mama selamanya. Tunggu. Barangmu cuma segitu. Perlu koper segede itu? Jangan-jangan nyuri? Di rumah ini ada apa yang layak aku curi?
Apa yang enggak berani kamu curi? Kerja aja enggak punya. Hidup kamu cuma numpang anakku. Buka koper itu. Kasih. Kamu. Bu, suruh dia pergi aja. Barang-barang di rumah nggak bisa dia bawa. Kalaupun dia ambil 100-200 ribu, anggap aja aku udah naikin hubungan ayah anak sama Xiao-Xiao. Oh iya, besok aku ada pesta promosi. Bawa surat cerai, nanti aku tanda tangan. Uang bajingan. Anak kami Xiao-Xiao enggak butuh. Nak. Kenapa kamu suruh dia ke ballroom? Aku cuma pengen dia nyesel. Terima kasih. Bosan, selamat atas promosinya. Terima kasih semuanya. San Hui. Tanda tangan aja. Semuanya, maaf banget ya. Istriku ini kurang ajar. Di acara kayak gini malah minta cerai. Bikin malu aja. Istri apaan? Cuma perempuan pemeras. Nak, jangan sok kuat. Bu. Dia kan udah nemenin aku dari dulu. Mukulin mertua, selingkuh, apa enggak dia lakuin? Direktur sebaik ini punya istri kayak gitu? Kalau gue, udah lama cerai. Udah, jangan pura-pura. Keluarga kalian isinya sampah semua. Suka enplak orang biar kelihatan baik. Wukian, jaga mulut lo. Jangan asal nuduh. Kenapa? Jijik? Waktu lo selingkuh di luar. Kenapa enggak jijik? Apa? Kalian makin jadi ya? Siapa yang enggak tahu? Rensasa lagi hamil. Anak lo. Kamu? Apa-apaan ini? Jangan ngomong sembarangan. Sembarangan? Lo enggak tahu ya? Aku pasang CCTV di rumah. Mau lihat? Di dalamnya enggak cuma urusan mesum lo sama Rensasa, tapi juga rahasia perusahaan yang gelap. Kamu diam. Anakku selingkuh pun, itu karena kau paksa. Ibu. Bibi. Kak, Bibi ini cuma orang tua. Kenapa kau perlakukan dia begitu? Di depan semua orang. Di depan umum saja begini, bisa dibayangkan kalau di belakang layar. Wukian, kau egois dan dingin. Nggak heran Kak Hui nggak suka sama kamu. Aduh, anakku malang, kenapa kau nikahin perempuan galak kayak gini? Biasanya sama ibu dan anak, dipukuli dan ditendangi. Lihat, lihat. Ini semua bekas pukulannya. Dari dulu aku udah rasa, istri Menersan ini nggak bagus. Iya, perempuan gila kayak gini harus dipukul, terus dicerai. Dia keluar tanpa bawa apa. Sampai sekarang masih fitnah aku. Wukian, awalnya aku masih ingat. Perasaan anak, mau tahan-tahan lagi. Tapi sekarang kau malah. Sudahlah, aku tanda tangani. Setelah kau tanda tangan, warisan puluhan juta ini. 1 sen pun jangan harap kau dapat. Aku tunggu kau menyesal mati. Berita terbaru, nak, cepetan nonton TV. Sedang mencari pewaris orang terkaya. Tim mereka telah mengembangkan satu sistem. Sistem ini bisa berdasarkan foto masa kecil pewaris, menghasilkan wajahnya saat dewasa. Inilah pewarisnya. Foto waktu kecil. Kok mirip banget sama Wukian ya? Terutama matanya, persis sama. Iya, persis sama. Pengacara Jiang, sistem simulasi wajah sudah terbuka. Sekarang, telah menghasilkan wajah pewaris saat dewasa. Bisa juga melacak lokasi dengan tepat. Wajah pewaris telah tergenerasi 100%, cocok dengan wanita terdekat. Yang paling mirip, pernah masuk Hotel Haofen. Ikut pesta. Baik. Foto itu juga mirip sama selingkuhanmu ini. Kamulah selingkuhannya. Mirip juga sama Sasa. Aku? Iya, foto ini mirip sama aku. Lihat tuh matanya. Persis sama punyaku. Jangan bilang. Beneran mirip sih. Aku rasa lebih mirip daripada Wukian. Wah, berarti Sasa itu pewaris aset triliunan? Aku ingat Sasa kayaknya anak yatim. Mungkin kan dia anak perempuan orang kaya yang hilang itu? Sasa, ayo cari wartawan. Kita bakal kaya. Penerusnya juga punya giok langka yang sangat berharga. Di giok itu terukir nama penerusnya, Ruanyu. Sasa, giokmu mana? Giok aku? Waduh, gimana kalau aku nggak punya giok? Padahal mataku mirip banget. Kenapa aku bukan penerusnya? Nah, aku pernah lihat dia pakai giok, persis kayak di TV. Gak nyangka mereka berani banget.
Gioknya ada di tasku. Gimana ini? Tentu saja aku punya giok. Cuma dicuri sama dia. Apa? Iya ya. Aku udah curiga dulu lo sembunyi-sembunyi pakai giok. Gak berani dilihat orang. Ternyata nyuri dari Sasa. Wukian, dasar nggak punya nasib. Malah nyuri punya orang ya? Cewek kayak lo. Nggak bakal bisa sukses. Gioknya mana? Keluarin. Pasti ada di badannya. Wukian, apa lo udah tahu soal penerus warisan ini? Makanya nyuri giokku? Mau pakai identitasku buat dapetin warisan? Iya, geledah. Keluarin gioknya. Jangan sampai mereka tahu gioknya ada di tasku. Jambing, lo yakin anak orang kaya itu? Ada di hotel ini? Aku yakin. Ayo cepetan lihat kayak apa anak orang kaya itu. Oke. Wukian, isi tasku apa nih? Mau keluarin sendiri atau digeledah? Siapa yang mau bantu geledah cari gioknya? Tenang aja. Warisannya bakal dibagi-bagi. Kalian ngapain? Mama, Xiao Xiao. jangan sakiti mamaku. Xiao Xiao, bukannya lo di taman hiburan? Gimana lo bisa kesini? Cepetan pergi. Aku mau lindungin mama. Jangan coba-coba sembunyikan. Menelan harta triliunan sendirian. Uang ini milikku. Kalian benar-benar mata duitan. Cuma barang rongsokan, disimpan erat-erat, buang-buang waktu saja. Nah, cepat Anda tangani surat cerai. Wanita macam ini tidak pantas dipertahankan. Dengar kata ibumu. Bukannya dari dulu sudah ingin cerai denganku? Cepat tanda tangan. Tanda tangan, ya tanda tangan. Wanita sepertimu, memang harusnya kulepas dari dulu. Bukan ini, cari yang lain. Akhirnya bisa terbebas dari para bajingan itu. Bisa mewarisi harta triliunan dengan tenang. Sudah kubilang, wanita busuk dari selokan. Mana mungkin jadi putri triliunan? Setelah meninggalkan anakku, kalian tunggu saja mati kelaparan. Cepat pergi. Jangan kotori ballroom. Nenek jahat, jangan ganggu mama. Kamu? Aduh, kakiku. Mam. Cepat ke rumah sakit. Xiao Xiao. Dokter, bagaimana keadaannya? Hanya gegar otak ringan. Ditambah sedikit shock. Istirahat beberapa hari lagi akan membaik. Tidak apa-apa. Syukurlah. Terima kasih, dokter. Akhirnya terbebas dari para bajingan itu. Sial. Surat ceraiku mana? Permisi, surat cerai saya terjatuh di ballroom hotel. Bisa tolong bantu cari? Maaf, mungkin sudah dibuang sebagai sampah. Baiklah. Habis. Bagaimana ini? Apa? Harus minta Sanhui tanda tangan lagi? Tapi sekarang sudah berbeda dengan kehidupan sebelumnya. Yukian. Anakmu yang baik ini hampir membuat ibuku serangan jantung. Cepat ganti biaya pengobatanku.
Jelas jalan ibumu si tua itu yang salah sendiri keseleo. Masih menyalahkanku? Keluargamu semuanya brengsek. Omong kosong. Kalau hari ini tidak ganti biaya pengobatan, kau jual diri saja. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Berani-beraninya kau pukul aku. Sanhui, ku kasih tahu, surat cerai hilang. Cepat buat dan tanda tangan ulang untukku. Aku muak melihatmu. Aku muak sekali. Kak Hui. Bagaimana? Kamu tidak apa-apakan? Kamu wanita gila. Ada apa ini? Orangnya kemana? Ya lu, harus ada orang yang terluka di ruang ketemuan. Sudah dikirim ke rumah sakit. Apakah itu mereka? Lokasi ahli waris ada di rumah sakit pertama. Pergi ke rumah sakit. Ternyata giok ini ada di tanganmu. Kembalikan padaku. Tidak mungkin. Dengan giok ini, barulah jadi ahli waris warisan triliunan. Sasa, cepat tunjukkan padaku. Tidak heran kamu begitu berani. Ternyata kamu mau sembunyi dari aku untuk mewarisi warisan triliunan, ya? Kita belum cerai loh. Barangmu itu adalah milikku. Aku peringatkan, kembalikan padaku. Barangnya ada di tangan kita, sudah seharusnya jadi milik kita. Tidak tahu malu. Kembalikan padaku. Lepaskan aku. Satpam, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Satpam, ada yang mencuri barang. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Bang Satpam, dia mencuri barangku dan memukul orang. Aku juga sedang hamil loh. Cepat usir wanita gila ini keluar. Hampir saja melukai istriku. Bagus sekali kamu Sanhui. Kita berdua belum cerai. Kamu sudah memanggil selingkuhanmu sebagai istri. Lepaskan. Bang Satpam, merekalah yang mencuri Gyoku. Kalau tidak percaya, kamu bisa cek CCTV atau hubungi polisi. Tidak boleh hubungi polisi. Mereka ketakutan. Mari kita pergi ke ruang satpam dulu, di sana bisa cek CCTV. Semuanya sudah keluar dari jalur kehidupan masa lalu. Aku harus cepat cerai dan dapatkan Gyoku kembali. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Saudara satpam, keadaannya begini. Wanita itu adalah mantan istriku, dia selingkuh di belakangku. Aku mau cerai dengan dia. Tapi setelah dia dengan aku adalah ahli waris orang terkaya. Dia tidak mau cerai malah bikin masalah sebesar ini. Nanti kita lakukan begini saja. Ada apa ini? Kenapa CCTV semuanya hitam? Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mau membantu penjahat? Yukian. Masyarakat ini sangat kejam, seperti ibu rumah tangga seperti dirimu. Tidak mengerti apa-apa, masih berani berpikir untuk bersaing denganku menjadi ahli waris orang terkaya. Hanya mimpi. Kami curigamu sengaja menyerang wanita hamil. Membahayakan keamanan umum. Sekarang kami akan mengendalikanmu. Hei, tunggu sebentar. Kalian pikir, kalian sudah panggil Gyo, jadi kalian adalah ahli warisnya. Foto masa kecil ahli waris sudah terungkap, menurutmu. Kamu cocok dengan itu? Ini adalah foto masa kecil ahli waris. Benar. Foto itu aku sudah lihat, di sana adalah Ren Sasa di foto itu. Lihat penampilanmu sekarang. Bagian mana yang mirip dengan ahli waris orang terkaya? Benar, kamu sudah tua dan jelek, kamu juga pantas. Berani menyinggung ahli waris orang terkaya kami. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Satpam. Siapa kalian? Nak, jangan takut. Paman bukan orang jahat. Paman datang ke sini untuk mencari seseorang. Lihat, apakah kamu kenal orang di foto ini? Itu ibuku, Paman. Bagaimana kamu punya foto ibuku? Nak, ibumu adalah ahli waris harta orang terkaya. Nona, akhirnya aku menemukanmu. Yang mewarisi harta 1 triliun. Paman, apakah 1.000 miliar itu banyak uang? 1.000 miliar loh, 1.000 miliar itu uang yang sangat-sangat banyak. Seperti bintang di langit, apakah kamu tahu? Wah, aku dan ibu jadi kaya raya. Kalau begitu, cepat bawa aku menemui ibumu, boleh? Oke. Ayo. Ternyata Bukian adalah ahli waris harta orang terkaya. Mereka punya foto, Gyok itu sama sekali bukan satu-satunya tanda pengenal. Tidak, aku harus cepat memberitahu anakku. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Mundur. Ini adalah
Tombol alarm 1 ketukan untuk kepolisian yang terhubung jaringan selama aku tekan tombol ini. Polisi akan segera datang. Kalian mundur ke belakang. Dan kamu juga mundur. Kak Hui, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Qian, aku sarankan kamu lebih baik bersikap paham keadaan. Polisi datang pun butuh waktu. Pisau jelek ini bisa bertahan berapa lama? Dengarkan. Biar aku mati, aku bakal bawa kalian semua ikut. Tidak boleh. Berdiam terus demi warisan triliunan. Bajingan-bajingan ini pasti akan membunuhku. Tidak usah giok juga tidak apa-apa. Tapi kamu harus segera buat perjanjian cerai. Tanda tangan cerai sekarang dan segera lepaskan aku. Boleh. Aku cetak sekarang. Setelah bercerai, lepas dari sampah-sampah pemakan manusia ini. Tanpa giok, aku tetap bisa bawa Xiao-Xiao. Hidup terus. Mana sih? Suster, ruang satpam di mana? Ruang satpam di lantai 1. Paman Jiang, masih lama? Sebentar lagi. Tanda tangan. Tanda tangan, ya tanda tangan. Tanda tangan perjanjian cerai. Kita jadi orang asing. Jangan sampai kamu berani-beraninya cari aku lagi. Di hatiku, hanya ada sasa satu orang. Cepat tanda tangan. Depan sana sudah dekat. Wukian, kamu benar-benar pecundangku. Suami jadi punyaku, warisan triliunan juga punyaku. Kamu tidak punya apa-apa. Jangan sampai kamu menyesal. Tunggu. Anak tidak boleh cerai. Akhirnya lepas dari binatang-binatang ini. Jangan lupa kata-katamu tadi. Lepaskan aku. Kamu berhenti. Anak, jangan lepaskan dia. Dia pewaris warisan triliunan. Cepat rebut kembali perjanjian cerainya. Ibu, tidak apa-apa. Sekarang kita punya jimat warisan. Kitalah pewaris orang terkaya. Aduh, salah. Pemberi wasiat warisan triliunan, Jiangping. Sama wartawan ada fotonya. Mereka juga sudah menemukan Xiao-Xiao. Sudah dalam perjalanan ke sini. Benar. Tidak mungkin. Mustahil si gila ini. Sangat benar. Aku dengar sendiri. Kalau lepaskan dia pergi, kita semua akan hancur. Mau kabur? Jangan mimpi. San Hui. Kamu tahu aku ahli warisnya. Masih berani ganggu aku? Jiangping akan segera datang. Wukian, selama kita belum bercerai, warisanmu pasti ada bagianku. Iya, seumur hidup jangan harap lepas dari anakku. Belok sana langsung sampai. Waduh anakku, Mimpi kali. Biar mati pun, aku takkan biarkan kalian berhasil. orang gagal yang anak laki-laki aja nggak bisa punya. Mau sembunyi-sembunyi nikmati harta? Mimpi. Huiga. Sekarang surat cerai ada di tangannya. Kalau benar dia warisi warisan triliunan, dia punya kuasa. Balas dendam gimana? Iya juga. Mending bunuh dia, bunuh aja. Lalu bakar surat cerainya, warisan jadi milik kita. Kalian gak takut karma? Punya uang takut apa karma? Dengarkan baik-baik. Hari ini, siapapun jangan bocorkan. Kalau bisa merahasiakan warisan triliunan ini, kalian juga dapat bagian. Betul. Mati sana. Anakku, Kalian binatang. Akan kubuat kalian bayar mahal. tadi dia bilang mau balas dendam. Kalian pikir, kalau dia dapat warisan, bakal lepaskan kalian? Cepat serang dia. Tunggu. Asal jangan sentuh aku maafkan semuanya. Aku kasih kalian uang. Aku suaminya, aku kenal dia. Dia pasti akan menghukum kalian nanti. Dengar aku. Aku bisa kasih lebih banyak. Mau lapor polisi? Jangan mimpi. Terlahir kembali, tetap mati di tangan binatang ini? Wukian, tenang saja mati ya. Nanti kamu mati, aku akan bantu kamu. Jaga Xiao-Xiao. Iya. Masih ada Xiao-Xiao, aku nggak boleh mati.
Cucuku, Sasha, perutku, Kalau lu berani sentuh anak gue bakal bunuh lu. goblok lu. Sasha, lu gak apa-apa kan? Huige, bikin gue kaget mati. Gak apa-apa, gak apa-apa. Gue belum bisa mati. Gue masih ada Xiao Xiao. Mau kabur lagi? Mau mati ya lu beneran? Gue gak boleh mati. Gue masih ada Xiao Xiao. Gue gak boleh mati. Lu, tarik dia balik ke sini. Aduh, Mau kabur lagi? kalian lepaskan gue. Harta warisan gue bakal gue bagi ke kalian. Cewek gila lu? Mending lu minta ampun ke gue, siapa tahu gue bakal bikin lu mati. Yang cepetan aja. Kalian mati gak tenang. Sekarang yang mati gak tenang, itu lu. Iya nih. Udah mau mati masih keras kepala. Huige. Jumping sama rombongan wartawan itu udah mau datang. Cepetan bunuh cewek gila ini. Kalian. Ikat dia, terus tutup mulutnya. Cari tempat sepi buat kubur, ingat ya. Hari ini semua kejadian, semua orang anggap gak pernah terjadi. Cepetan. Xiao Xiao, maafin Mama ya. Mama udah gak bisa lindungin kamu lagi. Mama, Semua berhenti. Kalian lagi ngapain? Pengacara Jiang, Ngeroyok satu cewek. Kalian malu-maluin gak sih? Mama, hancur. Semua dia yang suruh gue, lu. Gak ada hubungannya sama gue. Bohong lu. Jelas-jelas lu sendiri yang serakah. Dasar sampah gak tahu malu. Diam lu orang tua bangka. Anak. Jadi ini lu ya? Jiang Ping. Gue salah. Tolonglah, lepaskan aku. Nak. Istri, kita sudah menikah bertahun-tahun lamanya. Tolong, maafkan aku. Kita sudah bercerai. ayah jahat yang menyakiti Mama. Xiao Xiao juga tidak mau lagi. Pergi. Istri, tolong. Kakak Hui. Di sini tidak ada CCTV. Lagi pula, kita tidak benar-benar membunuh Wuqian. Walaupun dia melapor, tidak akan ada bukti. Iya, betul. Terlebih, putrinya adalah putrimu juga. Dia tidak mungkin bisa benar-benar lepas darimu. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Pelan-pelan. Mama tidak sakit. Xiao-Xiao, ikut paman di belakang ini. Pergi cari dokter untuk ambilkan obat mama, ya? Xiao-Xiao sudah pergi. Kakak Hui, mereka bawa anaknya pergi. Ikuti mereka. Nona, maaf, aku terlambat datang. Bertahun-tahun ini kau telah menderita. Di kehidupan sebelumnya, Jiang Ping tulus sekali padaku. Mengingatkanku untuk berhati-hati dengan San Hui. Tapi aku malah menjauhinya. Nona, San Hui benar-benar tidak bisa dipercaya lagi. Begini, lihatlah, dia benar-benar berselingkuh. Aku tidak mau lihat. Suamiku tidak mungkin berselingkuh. Pergilah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Jiang Ping. Terima kasih. Almarhum Pali sangat baik padaku. Kau adalah satu-satunya keturunannya. Jangan sungkan-sungkan. Ini urusan yang berbeda. Kau dan dia sangat mirip. Mengenai masalah warisan, apakah perlu aku umumkan ke seluruh jaringan sekarang? Tidak baik, Xiao-Xiao hilang. Nona, tenanglah. Jelaskan apa yang terjadi. Aku terus memegang tangannya, cuma lepas sebentar untuk bayar obat. Lalu dia menghilang. San Hui, apakah Xiao Xiao dibawa olehmu?
Yukian, saya juga punya hak asuh atas putri kami. Kalau mau dapatkan putri, berikan saya 10 juta dulu. Xiao Xiao, sayang, ibu akan segera menyelamatkanmu. Jangan takut ya. San Hui. Kita sudah menandatangani perjanjian perceraian. Hak asuh Xiao Xiao menjadi milikku. Kau binatang. Jangan banyak bicara kalau masih mau bertemu dengan Xiao Xiao. Cepat transfer uangnya ke aku. Xiao Xiao. Nona, tenang dulu saja. Dari video yang kita lihat tadi, saya bisa memastikan mereka pasti berada di pos keamanan rumah sakit. Saya akan segera membawa orang ke sana. Tunggu sebentar. Jiangping. Saya ikut pergi. Saya mau kamu segera umumkan bahwa Ren Sasa adalah ahli waris harta warisan itu. Kenapa? Mereka berdua cuma binatang yang tamak saja. Selama kita naikin kedudukan mereka, mereka demi uang bakal saling menyerang satu sama lain. Dengan begini, permainan ini akan jadi lebih menarik. Siap. Di mana uangnya? Aku tidak punya uang. Kamu kan ahli waris orang terkaya, kok tidak punya? Aku benar-benar tidak punya uang. Tuan San, tadi kami salah. Nona ini benar-benar tidak punya uang. Sebenarnya tujuan kami datang ke sini adalah mencari Nona Ren Sasa. Mencari saya? Ya, setelah kami konfirmasi dari berbagai pihak, adalah yang merupakan ahli waris dari Tuan Li. Atas harta warisan senilai miliaran rupiah. Benarkah? Ya, 100% benar. Bukankah kamu membawa giok permata itu? Ya, aku memang punya sepotong giok. Sudah kubilangkan, yang punya giok adalah ahli warisnya, jadi itu aku. Ahli waris harta warisan senilai 1.000 miliar. Sasa, bagus sekali. Kita sekarang punya uang. Bagus sekali, cucuku beruntung sekali. Ibu, Xiao Xiao, ibu benar-benar ketakutan. Ibu tidak akan pernah berpisah denganmu lagi. Silakan masuk semua. Ini dia, ahli waris harta warisan 1.000 miliar yang kalian cari. Nona Ren Sasa. Menjadi pewaris warisan triliunan, apa yang Anda pikirkan saat ini? Kapan Anda akan mengadakan konferensi pers? Besok? Besok saya akan langsung mengadakan konferensi pers. Nona Ren, dari sudut pandang profesional saya. Karena masalah konferensi pers ini menyangkut Anda yang akan membeberkan identitas Anda ke seluruh jaringan. Saya sarankan Anda bersiap-siap dulu. 5 hari, setelah 5 hari. Baru mengadakannya, menurut saya lebih tepat. Masuk akal, Jiangping. Semuanya, saya serahkan padamu. Wukian, nasibmu memang sial ya. Kekayaan yang sudah di tangan, sekarang kembali jadi milikku. Nanti setelah dapat uang, aku akan tinggalkan San Hui. Lelaki tua ini, bersama kakak Minggu, kita akan pergi jauh. Hai Sasa, Wukian si wajah kuning ini. Mana bisa dibandingkan denganmu? Iya, dia cuma wanita gila. Bahkan sehelai rambutmu pun dia tak bisa menyamai. Nona Ren, kedua orang ini untuk konferensi pers warisan Anda. Apakah mereka akan hadir? Dengan status apa? Tentu saja, aku kan dia. Mereka tidak akan hadir. Mereka hanya teman biasa saya. Hei Ren Sasa, apa maksudmu? Sudah mengandung anak laki-lakiku, masih bilang teman biasa? Sayang, tunggu sebentar lagi ya. Tunggu sampai aku berhasil menipu warisan istrinya. Kita akan terbang bersama. Baik. Kalau begitu aku tunggu. Kalau begitu cium aku dulu. Ayo pergi. Ren Sasa, bukankah kamu paling jago? Memanfaatkan ibu dan anak itu untuk menyakitiku? Sekarang, aku akan membuatmu menelan akibat perbuatanmu sendiri. Nenek tua bangka, ngomong apa sih? Kapan aku hamil? Wah, kayak dikit mau ninggalin anakku. Jangan harap. Jangan lupa. Dulu kan kamu sendiri yang ngotot mau jadi selingkuhan anakku. San Hui, cepat bawa ibumu pergi. Ngomong apa sih? Ibu juga tidak salah ngomong. Mengakuin saja apa susahnya, lagi pula kita kan. Selanjutnya, San Hui, Nona Ren, apakah yang mereka katakan benar? Nona, boleh saya tanya, apakah kamu masih akan menjadi orang ketiga setelah warisi warisan? Sialan, minggir Jiangping. Cepat suruh dia pergi. Maaf, saya hanya bertanggung jawab atas urusan terkait warisan. Jangan coba-coba lepas tangan dari kami. Kak Hui, aku tidak akan lari kok. kalau begitu ayo kita daftar nikah sekarang juga. Besok saja, hari ini aku selesaikan dulu proses penyerahan warisan. Lagi pula masih banyak orang di sini, urusan kita nanti saja. Bicarakan di rumah nanti. Baiklah. Tapi jangan lupa, kamu sebagai pewaris orang terkaya. Bagaimana kamu bisa dapatkan posisi itu? Lepaskan. Teman-teman, mari kita bicarakan semua urusan ini setelah konferensi pers ya. Pengacara Jiang, mari kita urus proses penyerahan warisan dulu.
Tentu bisa. Urusan warisan ini membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi saya bisa membawa kalian untuk menghitung sebagian warisan terlebih dahulu. Baiklah. Sudah kubilangkan, bagaimana mungkin dia adalah... Bukian, mulai sekarang aku akan menjadi suami pewaris orang terkaya lo, jangan sekali-kali beralasan dengan putri dan hubungan lama untuk minta uang padaku, mengerti? Bu. Apa Renshaha memang mau menikah denganmu? Cuma teman biasa. Kamu ini, Kalau dia benar-benar buta mau menikah denganmu. Aku juga tidak sudi. Uang busukmu itu, ayo pergi. Nak, sekarang bagaimana? Lihat perempuan Renshaha itu. Dia tidak terlihat seperti orang yang jujur. Bu tenang saja. Dia sudah hamil anakku, dia tidak bisa lari. Lagi pula, aku tahu dari mana liontin gioknya dia dapatkan. Lihat dia tuh penampilannya. Kayaknya dia tidak mau melahirkan. Tidak boleh, aku harus mengikutinya. Jangan-jangan dia membuat cucuku. Gugurkan lo bagaimana? Xiao. Paman Jiang. Sayang. Semuanya sudah diatur. Tapi, apakah kamu yakin akan mengumumkan bahwa dia adalah pewarisnya? Untuk dapat hasil besar harus berani mengeluarkan taruhan dulu. Apakah dia bisa bertahan atau tidak? Masih belum tentu. Baiklah, semua akan menurutmu. Sebentar lagi kita ke Mayu. Kita juga harus bersiap-siap untuk konferensi pers. Ayo naik mobil. Sasa. Aku sudah mengikuti kamu sepanjang jalan. Apa yang kamu lakukan di sini? Baju kamu dipakai begitu genit. Aku kasih tahu ya. Kalau kamu berani cari pacar lain, aku tidak akan biarkan kamu pergi. Bibi, lepaskan dulu tangannya. Bibi. Kenapa terus mengikuti saya? Orang tua tak berguna. Kamu mengganggu kencan saya dengan Liu Ming. Bibi, dengar dulu. Saya datang ke sini untuk membeli gaun untuk Anda dan Kahwi untuk konferensi pers lusa. Bersiap. Begitu baru masuk akal. Tidak, aku harus cari cara untuk menggugurkan kandungan ini. Kalau tidak, aku akan selesai. Untuk hidup bersama Liu Ming. Silakan lewat sini. Baju ini sangat bagus, sangat cocok untukmu. Aku. Konferensi pers 5 hari lagi, kan kamu juga akan pergi? Kamu bisa coba ini. Oke, semuanya terserahmu. Bawa aku ke ruang ganti. Baik. Bu, baju ini bagus. Apa juga orang seperti kamu pantas datang ke tempat mewah seperti ini untuk pilih baju? Kamu tidak masih bermimpi jadi ahli waris orang terkaya kan? Berani datang ke tempat seperti ini. Cepat keluar dari sini sana. Kami datang beli baju. Apa urusannya denganmu? Kamu sekarang cuma orang miskin. Apa yang kamu sombongkan? Anakmu juga, dengan orang terkaya ini. Hanya teman biasa saja. Apa yang kamu sombongkan? Nona Ren, kan benar yang saya katakan? Kamu tidak dengar ya? Mereka cuma 2 orang miskin. Cepat-cepat usir mereka keluar. Aku loh ahli waris orang terkaya. Kamu berani tidak menuruti perintahku? Maaf, setiap hari ada orang yang bilang dirinya ahli waris orang terkaya. Tapi pengacara Jiang, Kami tidak sama dengan mereka. Tidak seperti mereka yang sombong sepanjang hari. betul. Sudahlah. Tempat yang bisa didatangi oleh orang miskin seperti kalian, HMPH. Aku Renshaha tidak tertarik, ayo kita pergi. Menyingkir, minggir, apa kamu sakit? Toko kami. Adalah salah satu toko terbaik di kota ini. Toko mewah, Pak Jiang, tapi di sini biayanya. Anggota Black Gold 10 juta. Kamu hebat. Tampaknya, bahkan nanti tanpa aku. Kamu bisa jaga warisan Pak Li. Tanpamu, aku tak bisa jaga. Paman Jiang, bajumu bagus banget. Nanti, aku pilihkan satu untukmu, ya? Kalau bukan karena kehidupan sebelumnya, kamu ajarkan dan bantu aku sepenuh hati.
Setelah lahir kembali, mungkin aku tak bisa hidup sampai sekarang. Oke. Nona, San Hui sudah berniat jahat. Ibu San jahat dan tajam mulutnya. Cukup. Mereka keluargaku, tak mungkin sakiti aku. Nona, Jiangping. Terima kasih. Paman Jiang, aku juga terima kasih. Kenapa kamu tarik aku? Apa Wuqian, wanita gila itu benar? Kamu sebenarnya tak mau menikahi anakku. Sudah kubilang, besok kita urus surat nikah. Wuqian, wanita gila itu. Dia adu domba, tak lihat? Aku peringatkan, kalau berani main-main, anakku akan bunuh kamu. Hamil anak keluarga San, jangan pikir lari. Tenang saja. Pewaris orang terkaya? Lalu apa? Tetap saja wanita anakku. Sekarang, aku telepon anakku. Suruh dia belanja di sini. Kita mau yang terbaik dan termahal. Oke. Tangga setinggi ini. Si tua kalau jatuh, mati atau terbaring berhari-hari. Aku juga bisa sekalian keguguran. Dan terbang bersama Liu Ming. Kamu lebih baik cepat pulang. Kami dan Ren Sasa di mall sama. Kalau ketemu tak baik. aku antar kalian pulang. Ayo pergi. Mama, lihat. Jiangping. Wuqian. Jiangping. Kenapa kalian bersama? Kebetulan ketemu. Pengacara Jiang, terima kasih, biar aku saja. Sama-sama. Aku cek lokasi sopir, datang bicara warisan. Benarkah? Ren Sasa, kamu sangat peduli padaku ya? Aku malah penasaran, tadi tanganmu. Lagi ngapain sih? Ibu, saya lihat baju ibu ada kotorannya. Mau saya tepuk-tepukin. Lumayan, masih ada sedikit bakti. Wuqian, jaga mulutmu. Jangan ngomong asal di sini. Iya. Walaupun kamu adu domba, nggak bakal mempan. Anakku juga nggak bakal. Balikan sama kamu. Anakmu yang sampah itu, cuma kamu yang anggap dia berharga. Kamu? Aku ngerti, kamu sengaja bilang gitu. Kamu mau ngegoda Jiangping. Kamu ini nggak tahu malu. Ikutin Jiangping ke sini ya. Wuqian, sekarang kamu, warisan nggak dapat. Mau ngegoda orang kaya ya? Pengacara Jiang, Wuqian ini, udah cerai bawa anak. Tua lagi jelek, jangan sampai ditipu sama dia ya. Iya, wanita kayak gini nggak pantas sama bapak. Menurutku, Nona Wu, lumayan kok. Dia lumayan apa gunanya? Aku ini ahli warisnya. Ngawur. Ibuku yang ahli waris. Dia ahli waris? Pantas apa dia? Iya, Wuqian, jangan-jangan kamu masih berhayal ya? Masih lebih baik daripada yang mau bunuh orang demi uang. Nggak pilih cara, ya kan? Diam kamu. Wuqian, ku beritahu, fitnah itu melanggar hukum. Aku peringatkan kalian, jangan sombong-sombong di depanku. Kalau bikin aku kesal, aku buka aib kalian. Biar kalian hancur reputasinya. Kamu? Xiao-xiao, kita pergi. Pengacara Jiang, kamu cari aku. Ada apa sih? Soal warisan itu. Aku bisa mewarisi harta warisan? Waris harta butuh waktu, tapi kamu bisa bikin konferensi pers dulu. Lah tunggu apa lagi? Ayo cepat bikin konferensi pers. Begitu konferensi pers selesai, aku bisa dengan mudah mewarisi harta warisan. Sekalian lepaskan si tua ini, malam kencan sama Kak Ming. Ruan Yu.
Ayu, seperti yang kamu bilang. Ren Sasa dan Liu Ming. Udah ke Waterworld Mansion buat check-in. Ibu San sudah mengikuti dari tadi, tapi tidak menemukan apapun. Sepertinya, sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus. Pertunjukan bagus sudah dimulai. Yukian, di mana ibuku? Dan di mana Sasa? Apa yang mereka? Kamu itu sebagai anak sekaligus suami saja tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana saya bisa tahu? Aku sudah miliki setelah pertunjukan mereka bilang, ini silahmu. Ini pasti ulahmu. Daripada kamu menuduhku di sini. Lebih baik kamu pergi ke UMC ya untuk lihat sendiri. Sui Emius Hijia? Apa maksudmu? Kamu pergi lihat saja sendiri. Nanti kamu tahu. Ingin nonton pertunjukan? Aku akan suruh orang siapkan mobil. Xiao-Xiao takut tidur sendirian. Aku harus menemaninya. Oh iya, bisakah kamu membantu Xiao-Xiao mendaftarkan sekolah dasar yang bagus? Xiao-Xiao akan segera masuk sekolah dasar. Masalah ini, serahkan saja padaku. Aku ingin lihat wanita dalamnya ini. Sungguh apa yang dia sembunyikan. Bu. Ini pasti ulah wanita gila Wukian ini. Yukian, aku harap kamu mati dengan buruk. Kenapa San Hui bisa datang? Hampir ketahuan olehnya. Aku sudah membuang ibunya dari lantai atas. Sayang jangan takut, apa yang bisa dia lakukan kalau ketahuan? Kamu kan sekarang ahli waris orang terkaya. Iya juga ya. Untung saja nenek suka itu sudah dihabisi. Mulai sekarang tidak ada orang lagi yang mengawasi aku 24 jam sehari. Besok, aku akan pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan janin ini. Besok aku temenin sayang pergi. Apa? San Hui, ibunya. Memang benar mereka mendorong ibunya dari atap Sui Emius Hijia. Dia sudah meninggal. Benar-benar orang yang buta akan keuntungan. San Hui sudah tahu tentang hal ini. Dia bahkan mengancam akan membunuhmu, dan sedang mencarimu kemana-mana. San Hui benar-benar orang bodoh. Dia bahkan belum menemukan Ren Sasa. Lalu kemana Ren Sasa pergi? Dia sudah membuat janji untuk menggugurkan janin soal ini di rumah sakit. Aku tidak perlu menunggu San Hui datang mencariku. Aku akan cari dia. Gak boleh, sekarang dia bisa lakukan apa saja. Kamu jangan sampai cari dia. Santai aja, San Hui gak bakal bisa apa-apa ke aku. Sekarang aku udah bukan aku yang dulu lagi. Aku punya cara. Percaya sama aku. Berani juga kamu datang ke sini. Yukian, aku bakal bunuh kamu. Bodoh. San Hui, kamu makin lama makin gak guna aja. Lokasi udah aku kirim, masih aja gak bisa tangkap basah. Nyawa ibumu gak bisa diselamatin. Maksudnya apa? Ren Sasa selingkuh, ketahuan sama ibumu. Dia sama selingkuhannya, bunuh ibumu. Gak mungkin. Sasa gak bakal lakuin hal kayak gini ke aku. Foto-foto ini pasti kamu bikin pakai AI. Pasti kamu. Adu domba. Pengen halangin aku sama Sasa. Kamu sama kayak aku dulu. Cuma orang buta yang bodoh. Pergi sana. Cewek kayak kamu, rambut panjang otak pendek. Mau bandingin sama aku? Sasa sekarang dibunuhnya. Udah ada anakku. Dia gak mungkin hianatin aku. Ren Sasa sekarang udah di jalan ke klinik aborsi. Kalau kamu kejar sekarang, mungkin masih sempat. Gak mungkin. Sama sekali gak mungkin. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang. Sial. Sasa blokir nomorku. Gak mungkin. Wukian, kamu tunggu aja. Ren Sasa. Kak Hui, kenapa kamu di sini? Kamu juga kenapa di sini? Kamu yang bawa dia? Apa hubungannya sama aku? Kalian lanjutin aja. Ren Sasa, kamu beneran mau aborsiin anakku?
Karena kamu udah tahu, aku gak usah sembunyi-sembunyi lagi. Aku gak pernah terpikir buat hamilin anak lo. Bocah laki-laki, itu juga. Cuma karangan gue. Ren Sasa. Kenapa sih lo? Ya jelas buat duit, buat kerja. Lo tua jelek. Jangan-jangan lo mikir gue beneran suka sama lo? Sasa cuma suka sama gue. Benar. Sanhui, sekarang gue udah jadi ahli waris warisan triliunan. Lo udah gak ada gunanya. Gue saranin lo cepetan minggat. Terus lo, si muka kuning. Sekarang gioknya di tangan gue. Gue saranin lo jangan macam-macam. Kalian berdua, si muka kuning, sama si lelaki tua. Emang cocok banget. Dulu muji gue sukses. Sekarang bilang gue tua, malah bunuhin nyokap gue. Gue hajar lo. Lelaki tua nggak berguna. Berani mukulin cewek gue? Nih, gue hajar. Emang gak tahu diri. Lagian, gue gak bunuhin si tua itu. Gak ada bukti. Jangan sembarangan ngomong. Ntar gue laporkan lo fitnah. Biar lo meringkuk di penjara. Ren Sasa. Wu Qian. Dia aja susah nyelamatin diri sendiri. Sayang, gak apa-apa kan? Anak gue. Lihat gue kayak gini, lo seneng ya? Pasti dong. Lihat lo sama nyokap lo. Dikerjain sama cewek itu. Gue seneng banget. Lo. Gimana kalau kita kerjasama? Hah, Dia bisa jadi ahli waris orang terkaya sekarang, karena dia nyuri giok lo. Lo rela? ya rela dong. Ahli waris warisan triliunan ini, gue yang kasih ke dia. Biar bisa lepas dari lo. Maksud lo apa? Halo, Nona Wu. Selamat pulang. Wu Qian. Lo ngapain di sini? Ini kan komplek orang kaya. Duit dari mana? Urusan lo apa? Enggak, jelasin. Lo ngapain? Mama, Siap. lihat. Permen lollipop yang dibeli Paman Jiang untukku. Kamu kenapa di sini? Kalian berdua sudah bersama ya? Aku paham, pasti karena diajaknya. Jadi merasa aman ya? Ku kasih tahu, semua pria sama saja. Urusanku, tak usah kau ikut campur. Pergi. Xiao. Jangan ikut pria ini, dia jahat. Ayah menyakiti ibu, ayah yang jahat. Pergi. Yu Qian. Lepaskan. Aku peringatkan terakhir kali, jangan ganggu mereka lagi. Apa dia akan curiga, merencanakan kita? Pergi. Hei sayang. Kamu masih di sini. Sayang, aku tunggu kamu maafkan aku. Sayang, aku pikirkan baik-baik. Setelah menikah, perasaan kita selalu baik. Semua gara-gara Ren Sasa itu. Hancurkan pernikahan kita, dia sekarang musuh bersama kita. Sayang, kita rujuk ya. Aku tahu kamu masih marah kalau marah. Artinya masih cinta aku, kan? Tenang saja. Aku pasti hancurkan Ren Sasa itu. Biar kamu puas. Sanhui, jangan buat aku mual lagi. Cepat pergi sana. Sayang, apa kamu mau biarkan? Ren Sasa senang. Kamu sudah dekat dengan pengacara Jiang, minta dia bantu kamu jadi ahli waris konglomerat, kan bisa. Kita tiru Ren Sasa dan pria jalannya. Manfaatkan pengacara Jiang, habisi hartanya. Lalu kita rujuk, baguskan. Pergi sana. Aku tak mau lihat kamu lagi. Sayang, Lepaskan. sayang, Lepas. dengar dulu. Sanhui, bukankah sudah kuperingatkan? Kalau berani bicara lagi, percaya tidak aku cari orang. Cabut lidahmu.
Jangan marah, besok adalah hari peluncuran. Yukian, kalian tunggu saja. Akhirnya pewaris orang terkaya ditemukan, tidak tahu seperti apa rupanya. Konon hari ini ada berita besar. Pewarisnya datang. Silakan semua duduk. Halo, apakah Anda pewaris orang terkaya? Benar, saya adalah pewaris orang terkaya, Rensasa. Bagaimana perasaan menjadi pewaris orang terkaya? Tidak ada perasaan khusus, mungkin. Rasanya seperti jadi kaya mendadak dalam semalam. Nona Ren, saya adalah bos Lee dari perusahaan terbuka. Selamat datang berinvestasi di perusahaan kami. Perusahaan kami juga sama. Karena Nona Ren adalah pewaris orang terkaya, kenapa Jiangping tidak ikut bersama Anda? Ya, Jiangping kan yang menguasai semua data pewaris, selama dia tidak mengakui. Pasti bukan pewaris yang asli. Bagaimana ini? Nona, apakah saya harus segera ke sana untuk membongkarnya? Tunggu dulu. Bukankah kita sudah melapor ke polisi? Tunggu polisi datang. Bagaimana ini? Telepon Jiangping sama sekali tidak bisa dihubungi. Semua jangan panik, macet di jalan. Jiangping akan segera sampai. Betul, hari ini jalanan luar biasa macet, kami hampir terlambat. Nona Ren dan Jiangping tidak datang bersama. Hari ini kami naik mobil yang berbeda. Sepertinya hubungan Nona Ren dan Jiangping sangat buruk, kenapa begitu? Sepengetahuan saya, Nona Wu yang salah dikenali Jiangping. Hubungannya dengan Jiangping sangat baik. Tapi kenapa sampai ke Nona Ren malah? Sudahlah, saya adalah pewaris orang terkaya. Pemain utama konferensi pers ini adalah saya. Tidak peduli Jiangping datang atau tidak. Sama saja. Betul juga. Selama Nona Ren ada, Jiangping ada atau tidak, sama saja. Tapi, tidak ada tapi. Saya adalah pewaris orang terkaya. Jiangping ini sama sekali tidak kompeten. Harus segera dipecat. Betul. Siapa Anda? Apakah Anda pihak terkait warisan? Saya bukan. Dia adalah suamiku. Tidak ada staf di sini. Jiangping juga tidak ada di sini. Nona Ren, bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu adalah ahli waris? Buktinya apa sih? Omong kosong saja. Mulai lagi deh. Berapa lama lagi polisi sampai? Kira-kira 10 menit lagi. Dia sama sekali bukan ahli waris orang terkaya. San Hui, kenapa kamu datang ke sini? Kemarin kamu belum dapat cukup pelajaran ya? Apa yang terjadi di sini? Ini Rensasa, jangan-jangan dia benar-benar palsu ya? Benar. Dia memang palsu, ahli waris orang terkaya yang asli. Adalah istriku Ukian. Kamu bicara omong kosong. Dasar wanita jelek. Kamu menggugurkan anakku dan memberiku cukold. Ibuku jadi koma karena ulahmu. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ahli waris orang terkaya. Wah, ini benar-benar anjing menggigit anjingnya. Aku juga tidak menyangka masalah bisa berkembang sampai sejauh ini. Sebenarnya kamu tidak salah, orang-orang seperti mereka, ketika sudah mengambil jalan kekerasan, mereka pasti akan menyakiti orang lain. Kita hanya membela diri saja. Sasa sama sekali tidak melakukan hal yang jahat dan tidak bermoral. Orang ini sengaja datang untuk merusak konferensi pers. Semua orang jangan percaya omongannya. Dia sudah gila benar. Satpam. Di mana Satpam? Usir orang gila ini keluar dari sini. Kalian lihat kan? Giok itu ada di tanganku. Akulah yang menjadi ahli waris orang terkaya yang sebenarnya. Itu benar-benar Giok itu, jadi dia memang ahli warisnya ya? Giok ini sama sekali bukan miliknya. Itu milik istriku Ukian. Kalau tidak percaya bisa ke rumah sakit cek rekaman CCTV. Kamu ngomong feses. Jangan boleh buka CCTV. Bukan begitu, Giok ini sudah aku pakai sejak kecil. Apa yang anehnya? Ukian itu cuma perempuan tua jelek, apa dia pantas dapatkannya? Rensasa. Aku tidak tahu sebelumnya kalau kamu setidak tahu malu ini. San Hui, kamu tidak berhasil mengejarku, jadi sengaja menjelek-jelekkan aku kan? Yang tidak tahu malu itu kamu. Dasar busuk. Kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai bulu Ukian saja. Kalau bukan karena kamu merayuku duluan waktu itu, aku tidak akan pernah mau melihatmu. Sekarang kamu malah merasa bahwa perempuan tua itu lebih baik ya? Ya, pulang saja cari dia. Lihatlah, apa dia masih mau mengakui kamu. Kamu. Jadi, Nona Ren, benarkah dia pewaris Taipan? Iya, begini terus juga bukan solusi. Kapan Jiangping datang? Hanya dia yang bisa buktikan siapa pewarisnya. Betul. Siapa yang punya nomor telepon Jiangping? Telepon saja tanya. Kalau Nona Ren bilang dia pewaris Taipan, seharusnya punya nomor telepon Jiangping, kan? Nomornya tentu ada. Aku telepon dia sekarang. Kamu tidak perlu telepon dia. Jiangping pasti tidak akan mengangkat teleponmu. Diam.
Jiangping sudah datang. Maaf, itu telepon saya. Saya beri dia nomor kerja. HP kerja tertinggal di mobil. Hang, Sudah kubilangkan, dia bukan pewaris Taipan. Jiangping sudah tahu kebenarannya. Dia tidak akan angkat teleponmu. Jiangping sedang dalam perjalanan ke sini. Tidak sempat angkat telepon. Betul, mungkin. Mungkin Jiangping tersesat. HP juga tidak dibawa. Betul, dan sebelumnya dia sudah pasang foto mata pewaris di internet. Matanya persis sama dengan mataku. Kalau tidak percaya, keluarkan HP, lihat di internet. Ini foto pewaris waktu kecil. Wah, lihat. Wah, benar juga. Persis sama. Konferensi pers segera dimulai. Karena Nona Ren adalah pewarisnya. Bagaimana kalau kita tidak tunggu pengacara Jiang? Langsung mulai saja. Satpam, cepat usir orang gila ini keluar. Mengganggu konferensi pers kami. Kami hanya ikut perintah penyelenggara, pengacara Jiang. Kamu si penipu. Siapa yang mau kamu suruh? San Hui, dengar baik-baik. Saya adalah Jiangping. Saya penyelenggara konferensi pers ini. Hati-hati, saya pecat kalian. Apa-apaan? Lepaskan aku, Ren Sasa. Kamu bukan pewaris Taipan, kamu akan mati sengsara. San Hui, lihat baik-baik. Sekarang yang akan mati sengsara adalah kamu. Kamu pria tua dan menjijikkan, pergi dari sini. San Hui sudah kalah. Apakah kamu yakin? Ingin biarkan Ren Sasa menggelar konferensi pers? buka saja, polisi belum datang sekarang. Jangan biarkan dia lari. Pas banget, kita umumkan kejahatannya ke seluruh dunia maya. Tapi, Tidak apa-apa. Aku tidak peduli nama kosong itu. Lepaskan aku. Tunggu sebentar sayang, aku tahu kamu di sini. Cepat bilang ke semua orang, batu giok miliknya itu dicuri dari kamu kan? Jiangping dan Wuqian ini selalu bersama, bukan? Wuqian, yang adalah ahli waris yang sebenarnya, mereka tadi sepertinya terus di sana. Bukankah itu untuk menunggu Ren Sasa si penipu ini terbongkar kan? Lepaskan aku. Sayang, aku tahu kamu tidak akan membiarkan dia berhasil. Pergi dari sini. Jangan panggil saya sayang. Jiangping, apakah kamu benar-benar mau berada di sisinya? Lihat baik-baik, batu giok ada di tanganku. Aku yang ahli warisnya. tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Nona Ren berbicara benar. Semua orang dengarkan? Wanita tua jelek, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kalau aku jadi kamu, sudah melakukan hal konyol seperti ini, dan juga kehilangan warisan miliaran. Aku bahkan tidak punya muka untuk hidup di dunia ini lagi. Aku Jiangping, pengacara perwakilan dari miliuner Li. Hari ini di sini, saya ingin secara resmi mengumumkan kepada semua orang. Ahli waris sejati dari warisan miliaran adalah Nona ini. Dialah ahli waris sejatinya, Wuqian. Tidak, tidak mungkin. Batu giok ada di tanganku. Aku yang ahli warisnya. Kamu mendorong Ibu San turun dari lantai atas. Yang menyebabkan dia menjadi koma vegetatif, buktinya. Sudah saya serahkan ke polisi. Kamu tunggu saja ditangkap. Sayang, Lepaskan aku. Ren Sasa, kamu juga dapat hari seperti ini. Pergi ikut anakku dikubur. Dan juga kamu. Kamu menculik Xiao Xiao. Bukti kamu mau membunuhku juga sudah saya serahkan ke polisi. Sayang, maafkan aku salah, ampunilah aku. Aku tidak akan berbuat salah lagi. Sisa hidupmu, habiskan di penjara untuk menyesal. Wuqian, kenapa kau harus ungkap semua? Kenapa? Kalau tak bisa jadi penerus, kubunuh kau. Lepaskan aku. Karena kau bodoh. Kau baik-baik saja. San Hui, ini semua salahmu. Kau hancurkan mimpiku. Salahku? Ya salahmu. Kalau bukan karena kau merayuku. Aku sudah jadi suami pewaris konglomerat. Kau yang hancurkan hidupku.
Ayo kita pergi. Paman Jiang, Mama. Seru mainnya? Xiao Xiao. Aku sayang Mama. Kalau Paman Jiang sayang Mama juga? Sayang? Pasti sayang. Kalau gitu, nanti aku panggil Papa ya. Lincah sekali. Si kecil ini.